Itu tidak benar. Dan saya tidak pernah melakukan perbuatan terlarang seperti itu. Di awal kisah diperlihatkan seorang camat yang bernama Yanto sedang mengadakan konversi pers di hadapan para wartawan tentang kasus asusila yang menjeratnya terhadap mantan sekretarisnya yang bernama Santi, yang kebetulan statusnya adalah seorang janda. Ia angkat bicara dan membantah kalau dia tidak pernah melakukan perbuatan terlarang tersebut. Tetapi Santilah yang telah menggodanya, sambil tunjukkan foto-foto seksi Santi untuk memperkuat omongannya bahwa Santi bukan wanita baik-baik. Dan saya tidak pernah melakukan perbuatan terlarang seperti itu. Kalau kalian gak percaya, saya juga punya saksi. Siapa? Ah, ini. Ini supir saya, Mansur. Sementara di tempat lain, Santi juga mengadakan klarifikasi di hadapan para media dan membantah semua tudingan yang dituduhkan oleh Pak Camat. Saya membantah semua tudingan-tudingan itu. Foto-foto itu adalah hasil rekayasa. Santi menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau Pak Camatlah yang telah melakukan perbuatan asusila terhadapnya, dengan bukti rekaman video yang waktu kejadian tak sengaja terekam. Dan inilah kisah selengkapnya. Diam kamu. Kamu kan janda, jadi kamu tahu bagaimana menyenangkan laki-laki. Waktu itu Santi dapat panggilan kerja dari kecamatan untuk jadi sekretarisnya Pak Camat. Tanpa pikir panjang dengan melihat penampilan Santi yang cantik dan aduhai, Pak Camat pun langsung terima Santi untuk kerja di sana. Kamu saya terima. Besok mulai kerja ya. Alhamdulillah. Dan Santi pun langsung ceritakan berita bahagia tersebut pada ibunya, yang kebetulan waktu itu ibunya sedang mengidap penyakit yang lumayan parah. Tak lama kemudian pacarnya Santi yang bernama Adam menjemputnya untuk menemui ibunya Adam. Di sana ibunya Adam berpesan sama Santi kalau dia harus hati-hati bekerja di sana, sebab banyak selentingan kalau Pak Camat Yanto bukan orang baik-baik. Dia suka jelalatan sama cewek-cewek cantik. Pak Camat itu orangnya tidak baik loh, San. Cerita kembali ke kantor kecamatan. Waktu itu Santi dipanggil Pak Camat untuk ke ruangannya. Dan di sana Pak Camat bukannya membicarakan masalah pekerjaan, tetapi dia mulai menjalankan aksinya dengan merayu dan menggoda Santi. Namun kali ini gagal. Saya jadi suami kamu. Saya kan peluk kamu siang dan malam. Agar bisa berduaan, malam harinya Pak Camat mengajak Santi untuk kembali menemaninya menghadiri pertemuan penting dengan rekan kerjanya di sebuah kafe. Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Pak Camat untuk mendekati Santi dan mengajaknya tutumpakan. Namun kali ini gagal lagi, karena Santi menolaknya dan kemudian pergi. Besok harinya Santi mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya. Namun gak bisa berhenti begitu saja, karena Santi masih terikat perjanjian kerja yang harus dipatuhi. Hingga pada suatu malam ibunya Santi pingsan, dan Santi pun langsung membawanya ke rumah sakit. Santi kaget sekali setelah mengetahui kalau kondisi ibunya sangat memprihatinkan. Dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan ibunya adalah operasi. Sedangkan Santi waktu itu tidak memiliki biaya untuk operasi tersebut. Sementara Pak Camat di kantor lagi kebingungan karena Santi belum datang juga. Dia takut kalau kejadian waktu di kafe diceritakan sama semua orang. Namun tak lama kemudian datanglah sopir pribadinya Pak Camat dan memberitahukan kalau Santi lagi nungguin ibunya yang dirawat di rumah sakit. Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Pak Camat untuk menjebak Santi dengan berpura-pura baik membantu biaya operasi ibunya. Izinkan saya membantu kamu, ya. Kamu terima ini buat pengobatan ibu kamu, ya. Hingga pada suatu waktu di kantor kecamatan lagi sepi, Pak Camat mulai mendekati, meraba-raba Santi dan meminta menemaninya melampiaskan panakol bedugnya. Namun Santi menolaknya sehingga membuat Pak Camat pusing. Susah banget sih diajak enak-enakan. Pada suatu malam ibunya Santi kembali pingsan dan mengharuskan dioperasi kembali.
sehingga membuat Santi kebingungan dengan masalah biaya. Tak ada pilihan lagi, Santi kemudian minta bantuan sama Pak Camat lagi. Dan apa yang terjadi? Pak Camat siap membantu Santi asalkan jangan pernah menolak kemauannya. Tapi ingat, kamu harus menuruti kemauan saya. Besok harinya Pak Camat mengajak Santi keluar kota untuk mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat kabupaten dengan menginap beberapa hari di sana. Santi pun tak bisa menolaknya sebab Pak Camat mengancam jika dia tidak ikut berarti sama saja dengan membatalkan operasi ibunya. Kalau kamu menolak berarti kamu membatalkan operasi kamu. Kamu ikutin kemauan saya. Dan akhirnya Santi dan Pak Camat pun pergi keluar kota. Sesampainya di sana, Santi kaget karena Pak Camat hanya memesan satu kamar saja. Dia menginginkan kalau Santi tidur bareng dengannya. Kamu tidur di sini saja bersama saya ya. Tapi saya ini kan bukan istri Bapak, jadi saya nggak mungkin tidur satu kamar sama Bapak. Karena sudah jauh-jauh pesan hotel dan berbagai cara yang dilakukan selalu gagal, Pak Camat pun memaksa Santi untuk melakukan pengecrotan. Namun kali ini gagal lagi karena sopirnya mendadak masuk ke kamar. Sehingga apa yang diinginkan Pak Camat selama ini menjadi terganggu. Dan Santi pun kemudian kabur. Santi kemudian melaporkan kejadian ini pada polisi. Namun polisi menyuruh membatalkan laporan tersebut karena tidak didukung dengan bukti yang kuat. Justru Santi malah bisa dituntut balik karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Besok paginya Santi mengajukan pengunduran diri kembali. Namun Pak Camat tidak mau menandatangani surat pengunduran diri tersebut karena ada laporan kalau Santi dianggap menggunakan uang kecamatan. Santi pun kaget karena dia tidak pernah memakai uang tersebut. Dengan tanpa izin dan persetujuan dari Pak Camat, Santi akhirnya tetap mengundurkan diri. Singkat cerita, setelah operasi selesai, ibunya Santi kini mulai membaik dan diperbolehkan pulang. Santi kemudian menceritakan sama ibunya kalau dia sekarang sudah berhenti kerja. Mendengar semua itu, ibunya pun sangat bahagia. Karena itulah yang diinginkan ibunya dari dulu. Sementara di kantor Pak Camat lagi bingung karena Santi sudah berhenti kerja. Dan takut kalau dia bicara sama media tentang kelakuannya. Untuk menutupi kelakuan tersebut, Pak Camat kemudian memiliki ide untuk merekayasa foto Santi. Supaya kelihatan seperti perempuan nakal dan seolah-olah Santilah yang telah menggodanya. Lama kemudian istrinya Pak Camat datang memarahinya karena ada laporan dari sopirnya kalau dia sudah selingkuh dengan Santi. Namun Pak Camat mengelaknya. Dia mengatakan kalau dia sudah dijebak oleh Santi dan menunjukkan foto-foto Santi yang sudah dieditnya. Istrinya Pak Camat kemudian mengontrol Santi di rumahnya dan memarahinya sambil disaksikan oleh semua warga. Santi pun coba membantahnya kalau semua itu adalah fitnah. Namun semuanya tak percaya dengan penjelasan Santi. Alhasil Santi pun diusir oleh ibunya dan Adam pun memutuskan hubungannya. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Dengan cepat pemberitaan tentang perselingkuhan Pak Camat dengan Santi menyebar luas, sehingga membuat Santi dijauhi dan menjadi buah bibir di masyarakat. Singkat cerita, tak sengaja Santi menemukan video rekaman di HP-nya tentang kelakuan bejat Pak Camat tersebut. Dan di akhir cerita, berdasarkan dari keterangan Santi dan rekaman video tersebut, akhirnya Pak Camat Yanto ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang dilakukannya. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.